Yang jelas mereka dua-duanya sudah nationality. Hobi dengan mendapatkan Pekerjaan yang keren itu hobi yang ngasilin duit, Om Marta. We are in my Halo sahabat dunia, selamat datang di My World. Hari ini kita akan ketemu dengan seorang bintang penyanyi di Bali yang mempunyai kreativitas, inovasi, dan karya-karya seni yang sudah diakui dan top banget. Siapakah beliau? Kita akan mengulik, menggali informasi apa yang bisa kita pelajari dari seorang bintang yang muda, kreatif, inovasi. Dia adalah Jung Bintang. Sahabat, yuk kita masuk ke dalam menemui beliau untuk kita belajar sesuatu dari dia. Salam sehat, berbahagia. Sahabat dunia, seperti apa kata kita tadi, saat ini kita berada dengan seorang teman yang menjadi bintang. Dan bukan bintang biasa, karena namanya dia aja juga Jung Bintang. Jung Bintang salah satu seniman musik di Bali, dan beliau seorang penyanyi, dan beliau punya segudang aktivitas yang sangat kreativitas, inovasi. Harusnya banyak hal yang mesti kita pelajari pada kesempatan hari ini. Saudara kita, Jung Bintang, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu, Om Marta. Om Swastiastu, Jung. kabar? Baik. Hobi kita sama naik motor ya. Saya kenal beliau di otomotif. Ya. Dan Jung Bintang ini top dah. Thank you. Om Jun asli dari mana, Om Jun? Saya asli Gianyar. 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 Gianyar mana, Jun? Bapak saya dari Sumite. Sumite itu di Bitra ke utara. Tapi saya lahir di Payangan, Payangan Pengaji. Lahir di Payangan, Bapak Sumitre. Ya, Sumite. Sumite. Ya, jadi waktu hamil besar, hamil saya, ibu nggak mau saya lahir di kampung. Terus bapak dapat tugas di Timur Timur. Bapak kan polisi. Oh, Bapak polisi. Bapak polisi. Terus karena dia nggak mau saya dilahirkan di tempat terpencil, tapi sekarang udah maju banget tuh Sumite itu. Terkenal dengan ukiran-ukirannya, pengrajin baik. Betul, betul. Pulanglah ibu saya ke rumah Bajang istilahnya. Lahirlah saya di Payangan. Di rumah ibu. Di rumah ibu. Payangannya mana, Pak Jun? Pengaji. Pengaji. Ya. Banjarnya? Banjar Payangan Pengaji. Lahir di sana. Ya. Bapaknya Jun di waktu lahir? Timur Timur. Di Timur Ditugaskan di Timur. Timur Timur. Berarti tidak dilihat Jun lahirnya? Nggak lihat. Nah, ini hebat Om Marta. Baru nanya, udah nanya. Ini pertanyaan belum pernah ditanyain sama host. Oh iya. Terus bapak saya kena tembak. Bapak kena tembak? Kena tembak. Dia jadi mantri polisi itu, ngobat-ngobatin polisi yang kena tembak. Waktu itu kan masih Di Timur Timur. Timur Timur. Tahun berapa, Jun? 75. Wow. 74, 75 itu. Oke. Jadi masih perang di sana kan? Perang antar saudara sebenarnya. Ya. Apa pertelin gitu. Terus bapak kena tembak di sebelah jantung. Naik motor nih, naik motor kena peluru nyasar gitu. Wih. Ceritanya bapak. Ya. Terus lihat, wah kok ada darah gitu karena dia pakai baju putih kan karena dia menteri polisi. Lu tidak merasa, Bapak? Nggak merasa, nyampe di rumah sakit baru dia ngelihat, ini dia terus dirawat, dipulangkan lah pakai pesawat Hercules itu ke Bali, ditugaskan langsung di Tabanan. Oh. Pindah terus ke Tabanan. Jadi masa kecil saya tuh di Tabanan. Di Tabanan. Makanya saya bingung ditanyain dari mana, agak mikir dikit dulu. Karena saya di mana-mana. Lahir di Payangan, Bapak asli Sumite, besar di Tabanan. Pindah ke Tabanan umur berapa, Jun? Dari kecil, dari TK. Saya dari TK di Tabanan. Sampai SMA. Di Payangan berarti lama ya? Ya, dari kecil. Saya tuh di istilahnya dipelihara tuh diimpu tuh sama kakek almarhum. Jadi kakek saya nggak bertemu, nggak pernah diajak sama bapak tugas terus kan.
Tugas keluar. Tugas keluar. Jun lahir tahun berapa, Jun? Juli 5. Oh, sebaya kita ya. Sebaya ya Mama Marta ya? Tapi Kelihatan mudaan saya ya? saya kira Jun umurnya 32. Enggak. Mungkin karena Tanggal bulan 28 Juni. 28 Juni, saya 17 Juli. Tuaan Jun ya? Bukan saya. Ya. Saya Cancer. Mama Marta Gemini ya? Sama. Cancer? Cancer ya? Oh sama. 17 Juli Oh 75. masih Cancer ya, betul-betul. Ya. Oh, sama ya Jun ya? Iya. Selera sama Jun? Selera sama motor kan motor-motor. Nah, pindah ke, berarti orang Bapak masih di Bapak udah pensiun. Timur-Timur waktu itu? Waktu Jun umur 4 tahun pindah ke Tabanan, Bapak udah di Tabanan? Bapak udah di Tabanan. Karena Bapak tugas di Tabanan, kita pindah ke Tabanan. Tabanannya di mana Jun? Di Taman Sari, di depannya Polres. Sekolah di Tabanan? Sekolah di Tabanan. Kemudian tamat SMA, mulailah saya main musik. Dari SMA sih main musiknya. SMA di mana dulu terakhir di Di Tabanan? SMA 1 TP 45. SMA 1 SMA TP. Di depannya SMA 1. TP itu terkenal anak bandel ya dulu ya. Saya baru mau bilang, udah tahu duluan. Ya. Saya ini ya. Oh. geng. Pantesan enggak Tahun 93 kayak itu ya, 93-an kita SMP. 91. SMA. Satu ya? 91. Ya, 91. 93 tamat. 91 saya udah mulai SMA dan bergaul lah sama teman-teman yang nakal itu. Karena saya terlalu nakal. Kelas 2 SMA saya jadiin ketua OSIS. Karena saya nakal dan banyak teman gitu. Oke. Bukan jahat tapi ya, nakal kan beda sama jahat. Betul. Kemudian jadi ketua OSIS, jadi teman-teman saya yang nakal tuh saya jadiin seksi ini, seksi kerohanian, seksi kedisiplinan, seksi macam-macam. Akhirnya juara terus tuh, sepeda hias, baris berbaris dan lain sebagainya. Oh. Tapi hobi bolosnya tetap. Berarti kreativitas dan inovasi itu muncul pada saat SMA justru ya. Dari SMP sih, dari SMP itu saya juara 1 lomba puisi sebali. Serius, guru saya I Gusti Putu Nyoman Bawa Samargantang yang nyanyi, yang bawain puisi-puisi Lea Bali. Puisi bahasa Bali. Ya, kebetulan beliau guru saya di SMP. Nah, dia menemukan bakat saya karena saya suka nulis-nulis gitu. Jun, kamu harusnya bisa bikin puisi loh. Ayo ikut ekstra puisi. Ikutlah saya. Nah, dari sanalah saya belajar nulis lagu. Ternyata puisi itu adalah lirik yang dinyanyikan gitu, yang bisa ditembangkan. Sama aja kan? Puisi-puisi itu kalau ditembangkan jadi lagu dia. Baru saya sadar saat SMA. Oh, ternyata bisa bikin lagu juga dari puisi ya gitu. Oh, oke. Jun SMP udah bikin puisi sendiri? Udah. Wah, hebat. SMA baru sadar bahwa puisi itu bisa dilakukan. Ya, akhirnya saya nulis-nulis lagu, tapi belum saya nyanyiin. SMA juga ikut, masih baca puisi. Seprovinsi Bali itu tetap saya juara. Seprovinsi Bali loh. Pantesan, dia diajak ngobrol aja menjiwai. Ternyata dasarnya dari situ. Ya dari situ. Nah, SMA akhirnya menulis puisi dan sadar diri bahwa puisi itu dinyanyikan. Ya. Terus saya bikin grup band SMA. Masih main-main di sekolahan, acara perpisahan. Jun Bintang bikin grup band, bisa main musik waktu itu? Saya belum nyanyi, saya masih main drum. Oh, main drum. Main drum. Belajar otodidak. Otodidak, saya nggak pernah. Sama teman-teman SMA TP yang nakal-nakal. Iya, betul. Jadi waktu itu belum ada seperti sekarang, masih Ebit GAD, Gomblo, nyanyi lagu-lagu seperti itu saya. Kelas 2, Jun? Kelas 2, SMA mulai. Manggung pertama kali? Di sekolah. Tapi udah ada Metallica, Intercedment, Nirvana. Ada yang nonton waktu itu? Ada dong. Biar penggemarnya kita paksa, kalau nggak nonton saya keluar dari sekolah ini. SMA kelas 2 ya? Iya, saya kan ketua OSIS, saya bisa ngatur semua. Lagu apa pertama kali Jung mainin? Knockin' on Heaven's Door. Wih, Guns N' Roses. Cuma 3 kunci kan? Knock, knock, knockin' on heaven's door. Hai. Sampai sekarang tuh legend. Oh, betul. Ya, karena saya pikir gini, Marta, jadi lagu yang bisa dikenang sama orang tuh lagu yang simple, gampang. Tambah rumit, orang nggak bakalan tambah ngeklik gitu. Sampai sekarang lagu sederhana itu selalu menjadi legenda.
Tapi knock knock he not even doors emang simple Om. Simpel, nadanya simpel, liriknya bermakna. Gitu. Kan diulang terus tuh refnya, cuma sedikit lirik terus chorus langsung ke ref. Betul. Makanya jadi legenda sekarang. Betul. Saya yakin kalau Guns N' Roses disuruh bikin lagu seperti itu lagi nggak bisa. Oh, betul. Sama kayak saya bikin lagu Bani Mati itu udah nggak bisa. Ya, Bali Mati. Nggak bisa. Kan sederhana banget. Ya. Jun, promo dek. Saya lagi persiapan bikin lagu Pengacara Menggending. Pengacara begitu. Harus bantu dek, Jun. Iya. Bantunya apa ini nyanyi? Pengacara Menggending. Bantunya apa? Nantilah kita bicara. Oke. Ya. Saya minta notanya di sana. Nah, tapi hebat Jun. Manggung pertama sudah memainkan Guns N' Roses yang tidak pernah belajar musik. Bisa? Set. Berapa lagu Jun? Waktu manggung nggak banyak, 2, 3 gitu. Teman-teman SMA semua? Teman SMA, random sih. Kalau beberapa lagu saya main drum, beberapa lagunya lagi saya nyanyi. Gitu. Terus akhirnya tamat SMA? Tamat SMA saya ke Warmadewa. Saya jurusan sastra Inggris. Kuliah 4 tahun. Nah di Warmadewa lah saya bertemu dengan saya baru sadar kalau nyanyi itu musik bisa ngasilin duit. Tahun berapa Jun waktu itu? 93 ya? Berarti 93 ya? Ya, 93. Saya 93. pertama kali pisah sama orang tua, mulai ngekos. Karena saya pikir banyak sih anak-anak di Bali itu belum begitu mau terpisah dengan orang tua ya. Mungkin itu yang bikin kita susah untuk maju karena jiwa petualang itu kecil di Bali. Mungkin karena hari-hari tanam jumah mungkin jadi kangen terus. Saya beda kalau orang Kalimantan, Sumatera kan dibuang di laut tuh. Yeah. Makanya mereka jiwanya petualang mungkin ya. Jadi saya pun ngalamin itu. Waktu pertama kali disuruh kos tuh kok pinginnya pulang aja. Dari Denpasar ke Tabanan kan nggak jauh-jauh amat, cuma sejam aja. Nah karena teman-teman banyak, akhirnya saya di kantin terus nih, nggak pernah. Ya kuliahnya ya kadang-kadang aja, tapi kebanyakan di kantin ngobrol, lucu gitu. Ketemulah teman-teman band saya pertama ini namanya Fata Morgana. Fata Morgana. Ya, Fata Morgana. Lucu kan namanya? Ya. Nah, mulai saat itulah saya Artinya Jun, Fata Morgana. Fata Morgana. Om Arta pernah nggak ke sebuah tempat di gurun pasir atau di aspal, ngelihat aspalnya kayak bergoyang gitu? Aha. Nah, itu Fata Morgana. Kok bisa nyari nama begitu, Bang? Enggak saya yang bikin nama, vokalisnya. Oh, oke. Saya sudah masuk waktu band itu udah ada. Jun main apa? Bass. Oh, oke. Macam-macam ya. Oke. Dan saya nggak punya basic main bass, saya kan main gitar. Di sanalah saya diajarin main bass sama teman saya. Main 5 lagu, 10 lagu. Tapi waktu itu masih lagu-lagu cover. Bob Marley, Peter Tosh, Inner Cycle, Big Mountain. Wih, udah berat-berat tuh. Ya, dan susah banget. Karena waktu itu saya masih bujang, ya saya nggak pernah di kos, saya nginep terus di studio untuk mempelajari lagu. Gitu. Mainlah pertama di Mango Bar yang di Sanur, band reggae. Terus di Sai Bar di Ubud. Terus di Bruna, Bruna Reggae Bar. Ya. 94 95 ya. Ya, wih itu fans saya orang Jepang. Sama Australia. Waktu itu saya itu masih rock and roll. Jadi pacarnya banyak, bule Jepang gitu. Udah punya pacar bule waktu itu? Belum, masih kayaknya belum berani nih. Baru tumben keluar kandang kan. Akhirnya karena banyak sahabat, banyak teman Jepang. Saya belajar bahasa Jepang tuh di bar, Marta. Belajarnya di bar. Server tuh suka reggae kan. Betul. Jadi kalau saya main ya kebanyakan yang nonton orang Jepang, 80% lah. Akhirnya bisa gitu. Karena mereka kan ternyata bahasa itu nggak perlu orang ngerti-ngerti banget. Jadi kita memakai bahasanya dia udah bahagia banget gitu. Nggak perlu pintar-pintar banget kita. Yang penting kan attitude-nya. Betul. Saya belajar itu dari banyak negara ya teman-teman saya. Sampai kemudian ketemulah sama istri. Istri saya kan orang Jepang. Di bar situ? Nggak ketemu di bar, ketemunya di hotel kakak saya di Tuban. Oh, di Tuban. Namanya Bali Segara Hotel. Saya kan masih naik motor dulu nih, Astrea itu kan. Zaman dulu naik Astrea udah paling ganteng. Udah top. Naik Astrea. Karena terlalu cepat saya ke bar, mampir saya ke hotel. Ketemulah dia di lobi. 95 ya?
yang 98 kali. Oh, Ya, 98. udah main saya. Ya, ya, ya. Kemudian terus dia suka musik juga, kebetulan dia juga suka reggae. Nah dia nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Jepang. Jadi dah Oke. Tapi ya musik apa bahasa itu hanya kata-kata aja. Yang penting dia ngerti, saya mengajak dia ke bar, saya main, ikutlah dia gendong gitarnya, saya naik. Saat itulah dia jatuh cinta sama saya. Saya juga jatuh cinta sama. Oke. Itu pacaran 5 tahun, nikah. Berarti nikah tahun 2001. 2001 ya. Oh, hampir sama ya mas saya. Saya juga nikah tahun 2001 Jun. Sama ya. Anak sekarang? 2. Yang paling besar? Kuliah di kuliah di Jepang. Kuliah di Jepang. Berarti umur 19 tahun. No, 18. udah 20, 21. 21. Oh ya, lahir 2002. Iya, 2001. 2001. Saya waktu nikah, istri udah hamil. Investasi 3 dulu. bulan. Iya, iya. Terus anak yang kedua cowok, kuliah di Jepang juga. Baru sekarang. Dia udah diterima, saya baru kemarin dengar kabarnya. Kan terus nih kontak-kontakan di Tokyo International University. Mantap. Ngambil jurusan? IT. Oh, anak yang laki. Yang laki, yang cewek desain art grafis. Pinter Jun. Sekarang ini dan kedepannya orang-orang IT adalah orang-orang penguasa dunia. Dan orang-orang IT adalah orang-orang yang kita butuhkan. Tanpa ada IT untuk kedepannya bagaikan kita jalan di bumi tidak pakai tongkat. Setuju. Ya, karena IT itu adalah pondasi yang sangat harus kita kuatkan dalam dunia era kompetitif ini. Iya. Ini anak udah bagus tuh nyari IT. Kalau yang perempuan? Desain art grafis. Jadi dia pertamanya dia suka gambar, kemudian mamanya lihat talentanya dia, kamu mau sekolah apa? Ada nggak sekolah untuk mendesain-desain? Oh ada. Saya membebaskan dia. Jadi mau sekolah di Indonesia boleh, di Jepang juga boleh. Oke. Yang jelas mereka dua-duanya sudah nationality-nya Indonesia. Sudah Indonesia. Jadi saya aman. Jun Bintang tamat nggak di Warmadewa? Tamat dong. Oh, Marta pertanyaannya loh. Tamat 4 tahun loh saya. Termasuk cepet ya? Oh, 4 tahun. 4 tahun. Ya karena cerita dari tadi manggung terus, ngamen terus, menjalankan hobi dengan mendapatkan ya ternyata cuan. Pekerjaan yang keren itu hobi yang ngasilin duit Om Marta. Saya baru tahu. Jadi pas kuliah aja saya dibayarin sama ibu. Sebentar. Pekerjaan yang keren, pekerjaan yang hobi yang ngasilin duit. Hobi yang menghasilkan duit. Oh, Bro Jun ya, saya manggil Om malah kita sebaya. Bro Jun, orang-orang yang paling beruntung di dunia ini adalah orang-orang yang bisa menjalankan hobinya dan menghasilkan uang. Ya. Dan biar Bro tahu nih, kehidupan di bumi ini 65% mereka bekerja bukan berdasarkan apa yang mereka senangi dan apa yang mereka mau. 65% loh. 65% Ya, karena mereka bekerja berdasarkan tuntutan dan keadaan. Itu yang beruntung yang mana ya? Yang beruntung itu adalah orang-orang yang bekerja berdasarkan hobi dan menjalankan dan menghasilkan uang. Setuju. Ya, itu orang-orang yang beruntung. Ya. Tidak semua orang bisa melakukan itu, Bro. Ya. Coba kita gali ke belakang sedikit, Bro Jun. Bro Jun itu menulis puisi di SD. Dan yang SMP. Dan yang mengetahui yang mengetahui bahwa Bro Jun ini mempunyai bakat menulis puisi itu dari guru. Pertanyaan saya sekarang nih, untuk mengetahui bakat kita, kecenderungan apakah diketahui oleh orang, apa kita yang menggali sendiri? Untuk kita tahu bakat kita ini, karena tidak semua orang tahu loh bakatnya dia apa. Dari orang sih kalau menurut saya ya. Dari orang. Kalau saya ya. Tapi mungkin ada beberapa yang dia tahu kebisaannya dia sendiri.
Kalau mungkin itu tipikal orang Bali ya, Om Marta. Kan lagu dong ada awak bisa itu sebenarnya saya nggak setuju sih sama lagu itu. Depan anak yang ngadanin. Kalau nunggu orang yang menamain kita kapan bisa maju kan ya? Jadi kita yang memperlihatkan talenta kita. Kalau menurut saya, sekarang orang bermain sosial media. Kalau kita nggak aktif di sosial media, mana orang bisa tahu kan kita bisa? Misalnya Om Marta nih bisa mencipta lagu, bisa nyanyi, tapi Om Marta nggak liatin ke orang, orangnya nggak tahu. Kalau menurut saya sekarang udah terbalik gitu.